Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 27. Di awal video ini, sementara itu Delkia yang tengah begitu frustasi di kamarnya nampaknya kedatangan tamu yang langsung berkomentar. Tidak baik ruangan seorang wanita sekotor ini loh. Delkia yang merasa tak pernah mengizinkan siapapun untuk masuk ke kamarnya berkata, "Woi, siapa yang mengizinkanmu masuk? Mau cari mati ya?" Tamu tersebut yang mana ternyata adalah Sir Morris tersenyum membalas, "Haha, penampilanmu sedang tak mempesona, Delkia." Tanpa bergerak dari kasurnya, Delkia yang mengenali suaranya pun menimpali. Morris, kenapa kau di sini?" Sir Morris pun mendekat menjelaskan, "Bukannya jelas alasan seorang pedagang datang berkunjung. Aku kesini untuk menawarimu sebuah kesepakatan." Delkia yang tak tertarik dengannya pun menekankan, "Babi bukan preferensiku, oke?" Sembari mengambil satu kertas yang berserakan di sana, Sir Morris melanjutkan, "Ya, kau pasti sedang cukup terpesona dengan bocah yang wajahnya tak bisa kau ingat." Mendengar hal itu, Delkia yang mulai tertarik pun bertanya, "Apa yang buatmu berpikir bisa bicara seolah tahu segalanya?" Melihatnya yang sudah terpancing ke rencananya, Sir Morris pun mengeluarkan sebotol potion sembari menuturkan, "Ya, karena waktuku sedikit, aku akan langsung ke intinya saja. Ini potion pelumpuh kuat yang kau beli dari kerajaan garam. Seharusnya kau bisa mendapatkan bocah itu dengan ini." Sembari mengambil potionnya, Delkia bertanya, "Apa maumu?" Sir Morris tersenyum membalas, "Ya, yang kuinginkan cuma barang yang dimiliki olehnya. Soal tubuhnya, kau bisa milikinya semaumu. Itu saja keinginanku. Kalau begitu, akan kutunggu hasilnya." Tepat setelah mengatakan itu, Sir Morris pun pergi meninggalkannya sembari berpikir, "Siapapun itu, pokoknya yang harus kulakukan adalah menyingkirkan bocah bernama Simon itu. Aku cuma berperan memberikan mereka alat yang benar. Ya, aku juga harus berharap Gunter akan cari gara-gara dengan bocah itu." Kita beralih pada Xian yang nampaknya telah menemukan Gunter yang sedang menunggunya. "Sudah lama aku tunggu, Simon." Tentu saja, tanpa berbasa-basi, Xian pun langsung menanyakan keberadaan Louis kepadanya. Akan tetapi, alih-alih langsung menjawabnya, Gunter malah melemparkan sebuah potongan telinga padanya dengan mengatakan jika itu adalah oleh-oleh untuknya. Tentu saja, hal itu sontak membuat Xian tersentak terbelalak. Ditambah lagi, Gunter menepuk peti di bawahnya sembari menekankan, "Sudah aku buang sisanya di sini. Coba saja ambil kalau kau bisa." Mendengar perkataannya, seketika itu juga Xian mengeluarkan mananya berkata, "Seharusnya kau bilang kalau mau mati saja." Bersama dengan lengan kanannya yang menggeliat tumbuh kembali dari darahnya, Gunter tersenyum membalas, "Ya, begini seharusnya. Lawan aku, Simon." Di saat yang sama, Lisa sendiri nampaknya tengah melapor pada atasannya, Lindsay Nihalov, di mana ia merasa jika Xian akan menghabisi Gunter. Hal itu pun membuat Lindsay bertanya, "Berarti kau khawatir pada Gunter?" Lisa pun tertunduk menjelaskan, "Saya sudah lama kehilangan rasa sayang kepadanya. Saya hanya penasaran mengapa Anda sangat terobsesi dengan Simon." Mendengar pertanyaannya, Lindsay pun tersenyum menuturkan, "Oh, ternyata penasaran. Ya, aku bisa jamin padamu. Apa kau ingat wajah Simon?" Seketika itu juga lihat terperanjat, karena ia tak mengerti kenapa Lindsay menanyakan hal itu kepadanya. Akan tetapi, saat Lisa mencoba mengingat wajah Simon, ia sama sekali tak bisa mengingatnya, yang tentu membuatnya kebingungan. Meskipun begitu, Lindsay yang sudah menduganya pun melanjutkan, "Itu adalah efek dari salah satu authority Aeru. Kemampuan untuk membuat orang melupakan pengguna." Lisa yang pernah mendengar nama yang disebutkannya pun sontak bertanya, "Aeru? Maksud Anda God of Darkness?" Lindsay pun tersenyum membalas,
Benar, sepertinya masa laluku telah menemukanku. Mendengar konfirmasinya, Lisa yang merasa khawatir pun menimpali. Berarti bukannya Anda sekarang dalam bahaya? Lindsay melanjutkan. Tidak, justru sudah lama kita tak punya tamu berharga seperti ini. Lisa Lictus, perlakukan dia sebagaimana mestinya. Kita beralih kembali pada Sian yang nampaknya sama sekali tak melawan balik di saat Gunter terus-terusan menyerangnya. Hingga Gunter yang semakin merasa sombong pun berkata, "Ada apa, Simon? Kenapa kau tak menggunakan kemampuanmu yang itu? Coba lebih keras lagi, Simon." Sian yang tak menduga jika sekelilingnya ada begitu banyak tulang belulang manusia sontak terperanjat bertanya, "Oi, apa kau menggali semua sisa mayat ini?" Sembari menghancurkan salah satu tengkorak kepala di sana, Gunter menjelaskan, "Apa kau tahu kenapa semua itu ada di sini? Itu karena mereka tak berguna. Dan di sini adalah tempat sampah. Alam besar itu penuh dengan sampah. Kau tahu, Lisa dan aku tumbuh di antara sampah itu. Kami berusaha keras untuk bertahan hidup di tempat yang seperti neraka ini. Aku berusaha menggigit siapapun yang macam-macam dengan kami. Kemudian, aku pun mengenal anak itu. Suatu hari, anak itu menghabisi manajer area sampah ini yang dulu selalu menindas kami. Anak itu bilang, dia pergi dari Akademi Luen untuk bersenang-senang di sini. Dia membereskan seluruh yang ada, lalu mengatakan, jika semua sampah di sini sudah ia bereskan, jadi kami berdua sudah aman. Aku tak bisa lupa dengan wajah malaikatnya itu. Aku pun memutuskan untuk mengaguminya. Setelah itu, kehidupanku berubah. Aku memimpikan hari di mana aku bisa membantai seluruh sampah di Lambastar dan perlahan mulai memperluas pasukanku. Bahkan menjadi ketua wilayah ini, aku mulai mencari uang di Lambastar Cek. Memang ujung-ujungnya menghabisi seorang dan dikeluarkan dari sana. Tapi aku tak peduli. Lagi pula orang yang kuhabisi adalah sampah yang memang harus dia basmi. Hal itu membuat Lisa memutuskan hubungan denganku. Tapi aku tuh pun tak peduli. Aku sudah menjadi satu dengan tempat sampah ini. Dan suatu hari, aku akan membantas habis sampah yang di Lambastar. Itulah yang kuputuskan. Mendengar semua hal itu, Sian yang merasa bosan pun menyanggah. Oke, sudah cukup tumpuk kosongnya. Kau tak lihat, aku baik-baik saja ya. Coba lebih keras lagi, Gunter Lictus. Melihat tingkah yang seperti itu, Gunter yang semakin merasa tertantang pun langsung menggunakan skillnya, Scaffolds, yang perkuat lengan kanannya dengan benda-benda di sekitarnya sembari berkata, Aku suka. Akan kukerahkan segenap kekuatanku, biar gue tunjukkan kau hal yang lebih menarik lagi. Meskipun lengan kanannya telah begitu membesar, perhatian Sian malah tertuju pada benda yang dipegang tangan kirinya hingga ia berpikir, di tangan kirinya itu artefak kah? Dapat dari mana dia terli kuno itu? Di saat Sian berpikir seperti itu, seakan tahu apa yang dipikirkannya, Gunter pun menggunakan reliknya sembari berkata, "Ini namanya Gravitic Hammer, benda yang dapat menciptakan ruangan mana dari lokasi yang dipilih dan menggandakan kekuatan gravitasinya hingga 20 kali lipat." Tepat setelah Gunter mengatakan itu, sebuah ruang mana dengan kekuatan gravitasi 20 kali lipat pun muncul mengurung Sian. Meskipun begitu, melihat Sian yang masih bisa berdiri menahannya, Gunter pun segera melayangkan lengan kanannya sembari melanjutkan. "Oh, kau bisa tahan ternyata. Kita lihat apa kau bisa menahan ini juga. Hurrah!" Melihat serangannya yang cukup mengancam, Kairam pun bertanya pada Sian, apakah ia butuh bantuannya. Akan tetapi, Sian langsung menolaknya dengan berkata, Tidak perlu. Kau tak harus keluar untuk mengurus anjing kampung ini." Tepat setelah mengatakan itu, di sepersekian detik sebelum lengan kanan Gunter menghantamnya, Sian menerjang maju dalam sekedipan mata, hingga Gunter yang tak bisa bereaksi pun langsung terlempar ke udara sembari berpikir, Apa yang baru terjadi? Seharusnya dia kesulitan untuk bergerak kan? Ini tidak mungkin. Di tengah kebingungannya, Sian kembali muncul menyambarnya sembari berkata, "Telinga, akan kuhancurkan seluruh tubuhmu kecuali telinga."
Tepat setelah mengatakan itu, Xian pun menendang punggungnya dengan keras yang mengubah arah jatuhnya. Akan tetapi, seakan dorongan jatuhnya belum cukup, Xian kembali menyerangnya bertubi-tubi. Hingga akhirnya Gunter pun jatuh begitu keras di tumpukan puing-puing bangunan yang menusuk tubuhnya. Kemudian, di saat Xian mendekat kepadanya, Gunter yang sekarat pun berkata, dari awal aku ternyata ditakdirkan mati ya. Aku sudah tak punya penyesalan. Anak itu, karena dia lahir di Lambaster, aku yakin dia akan tumbuh menjadi seorang sampah juga. Seperti Lisa dan aku. Itulah aturan kota ini yang dibuat oleh pemilik. Tolong, pastikan itu tidak akan terjadi lagi. Aku yakin kau pasti bisa. Tentu saja perkataannya membuat Xian kebingungan. Ditambah lagi, ia sama sekali tak bisa menanyakan apa maksudnya. Karena tepat setelah mengatakan itu, Gunter pun menghembuskan napas terakhirnya di sana. Meskipun begitu, Xian yang tak bisa tinggal diam di sana langsung menghampiri peti yang tadi Gunter rebutkan, di mana matanya sangat terbelalak ketika melihat isi peti tersebut. Sesaat kemudian, Lisa dan dua penjaganya pun sampai di sana, di mana meski ia kebingungan dengan apa yang terjadi, sampai-sampai arahnya begitu berantakan bak kapal pecah. Perhatiannya segera tertuju pada mayat Gunter di sana, yang membuatnya berpikir, Gunter, sejak awal aku khawatir ini akan terjadi. Dengan pikiran seperti itu, Lisa pun memerintahkan dua pengawalnya untuk memastikan keselamatan tamu VIP mereka. Namun baru saja kedua pengawalnya yang bergerak, mereka dikejutkan dengan teriakan Xian yang memberitahukan lokasinya. Hingga seketika itu juga mereka pun mendekat ke lokasinya. Meskipun Lisa penasaran dengan keadaan Xian, ia lebih terkejut ketika melihat Louis di pangkuannya, yang membuatnya tersenak diam bertanya, Louis? Xian pemiliknya berkata, tenanglah, dia tak terluka. Sepertinya cuma tertidur saja. Seketika itu juga Lisa mendekat merangkulnya membalas, apa Anda baik-baik saja, Tuan? Sembari bangkit berdiri, Xian membalas, aku tak apa, urus saja dia. Pilihannya pun diakhiri dengan, tepat setelah mengatakan itu, Xian melangkah pergi dari sana yang membuat Lisa yang perasaannya bertanya, Anda mau kemana, Tuan? Tanpa berbalik ke arahnya, Xian pun mengatakan jika ia pergi untuk bersih-bersih. Namun jawaban ambigunya malah membuat Lisa kembali bertanya, hah? Bersih-bersih? Di mana? Xian yang mempercepat langkahnya menegaskan, di sini, Lambaster.